Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Rahmadina Oktarinda Swarsono dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Perkembangan Tasawuf dan Kontribusinya di Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Khalid Wardi, MHI. A. Perkembangan tasawuf di Nusantara. Wacana tasawuf, khususnya tasawuf falsafi di Nusantara, dimonitori oleh Hamzah Fansuri dan Samsudin Sumatrani, dua tokoh sufi yang datang dari Pulau Andalas, Sumatera pada abad ke-17. Hamzah Fansuri merupakan keturunan Melayu yang dilahirkan di Fansur, nama lain dari Bagus. Dia diperkirakan hidup pada awal abad ke-16 dan pada akhir abad ke-17. Dan ia diperkirakan meninggal sebelum tahun 1016 Hijriah atau 1617 Masehi. Hamzah memulai pendidikannya di Barus, kota kelahirannya, yang waktu itu menjadi pusat perdagangan. Kualitas pendidikan yang baik di Aceh membuat ia dapat mempelajari ilmu agama dengan baik. Hamzah kemudian melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, khususnya pada Persia dan Arab. Setelah selesai merantau untuk pendidikannya, ia kemudian mengajar pada salah satu pondok pesantren di Aceh. Tak hanya sebagai pengajar, namun ia juga merupakan seorang penulis. Salah satu bukunya adalah Zinat Al-Wahidin yang berisi tentang pemahaman Hamzah Fansuri tentang ajaran wujudiyah. Namun sangat disayangkan karya-karyanya ini sudah dimusnahkan oleh musuhnya. Ajaran wujudiyah Hamzah ini kemudian dikembangkan dan diteruskan oleh muridnya, yaitu Samsudin Sumatrani. Pengajaran Samsudin tentang Tuhan dengan corak paham wujudiyah ini dikenal dengan pengajaran tentang martabat 7, yaitu tentang satu wujud dengan 7 martabatnya. Paham martabat 7 inilah yang membedakan antara pengajaran Samsudin Sumatrani ini dengan gurunya, yaitu Hamzah Fansuri, yang mana martabat 7 ini tidak ditemukan pada ajaran gurunya, yaitu Hamzah Fansuri. B. Kontribusi tasawuf di Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia terikat erat dengan tasawuf. Tasawuf bisa disebut sebagai upaya takarub kepada Allah dengan terutama menggunakan intuisi dan daya-daya emosional pribadi yang dimiliki oleh manusia. Pada periode yang paling awal, upaya semacam ini ditempuh terutama oleh mereka yang kemudian dikenal sebagai zuhdah. Serangkaian pemikiran kemudian tumbuh di seputar kecenderungan ini. Yang paling relevan dalam pembahasan saat ini adalah pemunculan tarekat. Dalam konteks perkembangan tarekat, Islam mengalami penyebaran besar-besaran di Indonesia setelah mencapai fase ketiga tarekat pada akhir abad ke-16 dan separuh pertama abad ke-17. Biasanya dianggap sebagai era yang paling penting dalam pembentukan tradisi tasawuf di Indonesia. Tokoh yang dominan pada era ini adalah Hamzah Fansuri dan Samsudin Sumatrani. Ajaran tasawuf yang paling menonjol dari Hamzah Fansuri dan Syam al-Din al-Sumatrani berporos pada pemikiran wujud dari wahdat al-wujudiyah yang kemudian dielaborasi dalam konsepsi martabat 7, yang ekspresi finalnya dapat dilihat dalam kitab Al-Harakat karya al-Sumatrani. Dengan terbentuknya organisasi-organisasi tarekat, maka tasawuf mendapat ekspresi bagi dimensi sosialnya dan mengubahnya menjadi sebuah gerakan berbasis massal. Kontribusi tasawuf di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tasawuf berkontribusi dalam perjuangan Indonesia. Ketika tasawuf telah melembaga menjadi organisasi tarekat, akhirnya tarekat memiliki pertambahan jumlah penganut yang sangat cepat. Meskipun ini hampir selalu berarti penganut awam, tarekat dalam organisasi seperti inilah yang kemudian berperan aktif dalam berbagai peristiwa sejarah Indonesia, khususnya dalam protes-protes menentang penjajah.
Yang kedua, tasawuf juga berkontribusi dalam pembentukan akhlak masyarakat. Dalam kehidupan modern yang serba sibuk mencari materi, tasawuf juga bisa dikembangkan ke arah konstruktif, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sosial. Sebab orang butuh pedoman hidup yang bersifat spiritual dan mendalam untuk menjaga integritas kepribadiannya. Pedoman tersebut terdapat dalam ilmu tasawuf. Bukti perubahan bertarekat ini tentulah mengalami peningkatan akhlaknya, seperti sabar, ikhlas, dan selalu optimis dalam menjalani kehidupannya di bumi ini. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang review jurnal saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.